Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, Sabat hari ini kita boleh kembali datang menyembah Tuhan pada Sabat yang kudus. Dan Sabat hari ini adalah merupakan satu kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi saya pribadi. Dan Sabat hari ini saya memutuskan untuk melanjutkan apa yang pernah saya khotbahkan pada tahun yang lalu, dan judulnya adalah sukacita memberi. Bagaimana seseorang bisa mengalami akan sukacita memberi? Jika seseorang memberi itu oleh karena kasih, maka dia akan mengalami sukacita. Terkadang kita memberi oleh karena apa? Semoga tidak di antara kita memberi oleh karena terpaksa. Dan dengan memberi dengan terpaksa, apakah saudara berbahagia? Tidak. Saudara tidak mungkin bersukacita jika memberi oleh karena terpaksa. Tetapi jika saudara memberi oleh karena kasih, maka pasti ada sukacita yang akan saudara alami. Kemudian berdasarkan pada kisah Markus 12 ayat 14 sampai 44, hanya sebuah perikop yang singkat saya bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44 adalah ayat inti kita Sabat hari ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita temukan alasan kedua. Mengapa perempuan janda miskin ini memberi atau rela memberikan semua yang ada padanya? Pertama-tama mari kita lihat bahwa Alkitab menampilkan unit pemberi. Yang pertama adalah satu kelompok orang banyak, itu adalah orang kaya. Ya, ayat 41 menyebutkan pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Apakah salah memberi dalam jumlah yang besar? Oh, tidak. Bendahara gereja akan senang, pendeta akan senang, jemaat akan senang jika ada donatur yang mau memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus tidak memberi satu komentar apapun sehubungan dengan masalah ini. Berbanding terbalik, ini ada kelompok yang banyak memberi dalam jumlah yang banyak. Di ayat 42 menampilkan bahwa ada satu orang saja dengan memberi jumlah yang sedikit. Tetapi saudara, mari kita lihat, kita deal dulu apa yang menjadi latar belakang memberi dari orang banyak yang disebutkan di dalam ayat 41. Mundur beberapa ayat sebelumnya, lebih tepat di ayat 38, 39, saudara akan dapati templaan Yesus. Jadi ini Yesus sedang berada di bait suci, dia mengajar sebelum masuk kepada ibadah. Maka inilah yang Yesus katakan. Dia katakan, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka
Saudara perhatikan gaya hidup keagamaan dari pimpinan gereja hari itu. Suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Jika saya tanyakan kepada saudara, apa yang menjadi gaya hidup keagamaan daripada para pemimpin gereja hari itu? Berdasarkan ayat ini saja kita sudah bisa melihat bahwa mereka suka pamer. Oke? Mereka suka untuk menunjukkan diri. Ini adalah sebuah pertunjukan. Ini adalah sebuah show off. Saudara melihat bahwa mentalitas daripada bangsa itu adalah menunjukkan apa yang mereka lakukan. Tidaklah kebetulan ketika banyak orang kaya hari itu datang dengan membawa persembahan mereka, sebetulnya tujuan mereka adalah untuk menunjukkan apa yang mereka miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari saya bawa kepada satu konteks berikutnya. Itu gaya secara umum. Tetapi dalam hal memberi, mari kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 2. Dia katakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya apa? Supaya dilihat mereka. Kemudian ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, saudara lihat mulai pada konteks untuk memberi, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah. Ini tidak di mana-mana, saudara. Ada di gereja hari itu. Dan di lorong-lorong supaya apa? Supaya mereka dipuji orang. Saya boleh mendapatkan bahwa ide dari ayat ini, mereka melakukan memberi, walaupun ini hal yang rohani, memberi persembahan itu adalah merupakan hal yang baik, hal yang benar, dan memenuhi panggilan itu mereka datang. Tetapi apa yang menjadi latar belakang motif mereka? Mereka ingin dilihat dan mereka ingin dipuji. Saya ingin membawa saudara kepada 3 hal yang kemudian dapat menolong kita untuk mengerti, lebih menguatkan akan ide ini. Yang pertama adalah struktur daripada bangunan bait suci. Waktu itu adalah bangunan Ka'bah Herodes, tentunya terdiri dari 2 bagian. Saya bisa sebutkan secara umum, ada halaman, pelataran yang luas, dan kemudian ada bangunan. Tetapi dalam bangunan itu, saudara akan dapati bahwa terdiri dari beberapa bagian. Jadi pintu masuk menuju ke bangunan itu bisa diakses melalui pintu utara. Bisa juga diakses dari pintu selatan. Dan tentunya pintu timur. Tidak ada pintu barat. Karena di sana saudara akan dapati barat itu, jadi setelah masuk utara, selatan, timur, maka akan ada 15 anak tangga berikutnya, kemudian akan masuk, barulah kemudian ada halaman kecil, tempat yang suci dan tempat yang maha suci. Pelataran luar daripada bait suci Herodes ini adalah bisa diakses, bisa masuk orang-orang yang non-Yahudi. Jadi orang kafir pun bisa berada di sana. Tetapi untuk selanjutnya ada namanya untuk masuk, mendapatkan ruangan yang masuk dari utara, selatan, dan timur, itu disebut dengan, dalam bahasa Inggris adalah Court of Women, atau kata lain area daripada wanita. Jadi semua orang Israel bisa masuk ke dalamnya, termasuk wanita. Tetapi ada 15 anak tangga berikutnya, maka di situ hanya khusus lelaki orang Israel saja.
Baru kemudian naik beberapa anak tangga, baru kemudian itu khusus hanya para imam. Dan itulah Ka'bah, inti daripada Ka'bah. Saudaraku yang kekasih, letak daripada peti-peti persembahan ini ada di area wanita. Coba saudara bayangkan, ini ada di jemaat gereja Dieng yang megah. Kemudian saudara bisa akses masuk dari pintu kanan, kiri, dan depan. Dan peti persembahan itu ada di depan sini. Ketika saudara mau memberikan, kita bisa bayangkan saudara, memberi persembahan ini, agar supaya orang bisa melihat saya dan memuji saya, apa yang harus saya lakukan? Oke, ini poin pertama dulu ya. Jadi saudara lihat, kalau mau dengan motif untuk dilihat dan dipuji orang, dan persembahan, peti persembahan itu ada di sini, maka saudara ketika orang masuk berdatangan, mereka langsung tahu dan melihat saya yang sedang memberi. Jadi dari strukturnya itu saja kita bisa lihat. Kemudian, memang peti persembahan itu terbuat dari kayu. Tetapi atasnya ini seperti trompet yang kebalik. Dan itu terbuat dari logam. Dan uang waktu itu bukanlah uang kertas. Hanyalah uang koin. Jadi saudara, mari bayangkan peristiwa hari itu ketika misalkan saya datang dengan motif untuk bisa dilihat orang dan dipuji orang, maka apa yang harus saya lakukan? Saya akan membawa banyak kantong-kantong uang. Kantong uang bukan kantong saku ya, mengisi koin-koin itu. Tetapi ada kantong-kantong yang akan dibawa. Dan apa yang harus saya lakukan? Untuk boleh menarik perhatian orang banyak, maka saya akan meletakkan atau memberi persembahan itu tidak hanya sekedar untuk diam-diam, menaruhnya dalam-dalam agar tidak bunyi. Saya harus membuat itu berbunyi agar orang lain akan dengar dan wow, John Medelu luar biasa memberi persembahan yang banyak. Dan Alkitab menyebutkan mereka memberi dalam jumlah yang besar. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, walaupun disebut besar, ayat 44 menyebutkan mereka memberi dari kelimpahan. Nah sekarang mari kita lanjut saudara. Jadi dengan melihat akan hal ini, tanpa disadari dan harus diakui bahwa praktek memberi persembahan itu adalah memamerkan diri, mempertunjukkan diri sendiri, siapa dia, memperagahkan roh kesombongan diri, mempromosi diri sendiri, mencari nama atau kredit diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, dan memegahkan diri. Ini menunjukkan bahwa tindakan memberi kita itu adalah sesuatu yang dapat saya sebutkan untuk tujuan pribadi, bukanlah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi lebih kepada fokus untuk diri sendiri, gantinya kepada Tuhan. Bayangkan saudara, ini adalah ibadah. Kalau penyembahan kepada Tuhan dan kemudian kredit itu diambil untuk diri sendiri, maka berarti fokus daripada penyembahan itu sedang bergeser. Padahal persembahan itu adalah bagian dari penyembahan. Baik, mari kita lihat. Jadi bagaimana dengan perempuan janda miskin ini? Tadi itu adalah kumpulan orang banyak yang memberi dengan motif-motif tertentu. Tetapi dengan perempuan janda, mari saudaraku, disebutkan bahwa dia tidak mau diperhatikan. Dia juga tidak perlu untuk dipuji dan dihormati. Dia memberi oleh karena ketulusan. Dia memberi dengan tulus hati dan tanpa embel-embel. Oleh karena
poin yang pertama yang kita sudah pelajari tadi saya sebutkan, dia memberi oleh karena apa? Oleh karena kasih. Jadi dia lebih berfokus, dia fokus kepada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Saya ajak saudara untuk melihat ada satu kutipan dari Ellen White, dia katakan demikian. Seorang perempuan janda yang miskin mendekati dengan ragu-ragu, seolah-olah takut diperhatikan. Ketika orang-orang kaya dan sombong itu lewat untuk memasukkan persembahan mereka, perempuan ini mundur seakan-akan tidak berani maju lebih jauh. Ia memandang pemberian yang di tangannya sangat kecil jumlahnya kalau dibandingkan dengan pemberian orang-orang di sekelilingnya. Meskipun demikian, itulah semua yang ada padanya. Sambil menunggu kesempatannya, perhatikan saudara, pena inspirasi menyebutkan, ia lekas-lekas, ia cepat-cepat menaruh duit 2 keping yang ada padanya dan juga berbalik lekas-lekas untuk menghilang. Walaupun kemudian Yesus sempat memanggil murid-murid dan di ayat 43 dari Markus pasal 12 menyebutkan bahwa Yesus memberikan satu apresiasi. Dia katakan bahwa dari semua perempuan janda ini telah memberi persembahan lebih banyak dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, coba kita analisa. Jikalau perempuan janda miskin ini memberi dengan tindakan melepas itu lekas-lekas dan kemudian langsung berbalik lekas-lekas, tentunya berbanding terbalik dengan orang yang mau untuk show, mau pamer. Berarti di sini kita bisa dapatkan bahwa dia memberi persembahannya oleh karena keikhlasan, oleh karena ketulusan. Tidak pamrih. Orang banyak memberi supaya dia akan mendapat kemudian. Itu ada memberi dengan pamrih. Tetapi perempuan janda miskin ini karena ketulusan hatinya, dia mengasihi Tuhan, maka dari sana kita melihat bahwa dia memberi dengan ketulusan, dengan ikhlas. Baik, George Muller mengatakan bahwa diberkatilah mereka yang memberi tanpa mengingat dan yang menerima tanpa melupakan. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh perempuan janda miskin. Baik, di dalam 1 Korintus pasal 17 ayat 13, 14, 15, karena dia memberi oleh karena kasih dan kasih akhirnya melahirkan. Dikatakan kasih tidak mementingkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi saudara bisa dilihat bahwa karena dia memberi oleh karena kasih, maka ketulusan itu dia mempraktekkan, dia menunjukkan akan ketulusan. Gantinya untuk mencari kredit, keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kalau kita lihat background ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat 7, Paulus coba memberikan motivasi kepada jemaat Korintus agar kiranya boleh meniru teladan jemaat-jemaat di Makedonia. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia ceritakan bagaimana niat, passion daripada jemaat-jemaat ini untuk bisa memberi. Dan di sana akhirnya dia katakan, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha-usaha jemaat Makedonia untuk membantu. Dan itu dengan tujuan menguji keikhlasan
kasih kamu. Benar, bisa saja kita sebutkan aku mengasihi Tuhan. Saudara pun mengatakan saya juga mengasihi Tuhan. Tetapi apakah kita juga ikhlas di dalam memberi? Saudara lihat, jadi di sini Paulus menyebutkan tidak hanya kasih tetapi juga menampilkan ketulusan atau keikhlasan. Baik, jadi poin yang kedua yang kita bisa dapatkan, saya ulangi, yang pertama itu adalah tindakan kasih dan itu adalah keikhlasan. Saya sangat berharap saudara boleh mendapatkan poinnya, karena jika saudara memberi persembahan dan kemudian berharap agar Tuhan memberkati saudara, boleh kira-kira begitu? Ya, tidak salah mungkin. Tetapi ingat, mengapa kita mengeluarkan persepuluhan? Karena kita telah diberkati. Mengapa kita mengasingkan juga persembahan? Oleh karena kita juga telah diberkati. Banyak referensi Alkitab bahwa tindakan memberi persembahan itu berdasarkan apa yang diperoleh. Kata lain, apa yang saudara terima dari Tuhan. Walaupun mungkin ada juga yang bernasar, berkomitmen. Jika Tuhan, saya mau kasih ini, saya tidak akan bahas untuk masalah ini. Tetapi saudaraku, di sini dengan kita ikhlas memberi, oleh karena kasih dan ikhlas tulus memberi, maka apapun yang terjadi saudara tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Dan inilah alasan kalau kita memberi dengan demikian, maka kita bisa mengalami sukacita memberi. Banyak orang memberi oleh karena ada niatan embel-embel lainnya. Setelah mereka mengalami hal yang tidak sepatutnya diterima, apa yang terjadi? Mereka menjadi kecewa. Dan ada yang menuntut untuk mengambil, tapi terkadang malu saudara. Perlahan-lahan untuk meninggalkan gereja. Dan ini adalah salah motivasi. Baik, sebagai penutup. Mengajak untuk kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita memberi di masa-masa COVID-19. Memberilah oleh karena saudara mencintai Tuhan. Yesus, dia rela mati, memberikan hidupnya oleh karena dia mencintai saudara dan saya. Sama halnya ketika kita memberikan persembahan kita, itu oleh karena kita mencintai Tuhan. Kita memberi juga persembahan oleh karena kita adalah pribadi yang tulus, ikhlas, dan tindakan itu menjadi tindakan keikhlasan atau ketulusan. Oleh karena kerelaan Yesus Kristus, dia telah datang ke dunia ini, Allah tidak menyayangkan anaknya, dia memberikan anak itu sebuah kerelaan, sebuah ketulusan, agar saudara dan saya boleh diselamatkan. Saudara mau memiliki hati yang bersuka cita saat memberi, memberilah oleh karena kasih, memberilah oleh karena ketulusan dan keikhlasan, dan kiranya melalui renungan pada Sabat hari ini akan boleh mengangkat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam kita mengelola akan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.